Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my channel di kelas TKJ. Mari belajar bersama. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa selalu sehat. Oke, kembali lagi bersama saya di kelas TKJ. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai basic konfigurasi, yaitu menggunakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Baik, di sini saya sudah ada topologinya. Jadi perbedaannya, yang pertama itu jaringan kabel yang di bawah ini. Nah, apa perbedaannya jaringan ketika kita nanti konfigurasi mikrotik menggunakan kabel dan juga nirkabel atau tanpa kabel? Ya, secara basic konfigurasi itu sama, hanya saja membedakan ketika kita nanti penggunaannya, cara bagaimana kita nanti mendapatkan internetnya. Ya, untuk yang menggunakan kabel seperti biasa, kita akan menyambungkan salah satu ether mikrotik atau interface mikrotik itu ke dalam internet. Ya, ke dalam ISP atau ke internet. Itu menggunakan kabel. Nah, sedangkan untuk jaringan nirkabel, maka tidak ada ether atau interface yang akan terhubung langsung ke internetnya. Jadi nanti ketika kita ingin mendapatkan internet router ini, maka nanti dia akan menggunakan jaringan wireless atau nirkabel. Ya, nanti dengan modenya station. Jadi dia nanti mikrotik ini akan menangkap sinyal dari internet ini. Misal di sekolah kita ada sebuah akses point yang memancarkan sinyal internet. Nah, itu nanti kita bisa gunakan, manfaatkan sinyal tersebut untuk kita konfigurasi di mikrotik. Atau misal kita punya HP ada hotspot, nah itu juga bisa nanti kita gunakan sebagai internet di mikrotik, seperti itu ya. Nah, ini ya topologinya seperti ini perbedaannya secara singkatnya. Oke, langsung saja ke konfigurasinya. Baik teman-teman, untuk konfigurasi yang pertama yang harus diperhatikan adalah ada settingan konfigurasi. Nanti yang pertama kita adalah setting konfigurasi, yaitu untuk security profile. Jadi untuk menggunakan, agar kita bisa menggunakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel dengan mikrotik ini, yang harus kita perhatikan yang pertama adalah nanti kita akan membuat yang namanya security profile. Nah, di security profile nanti itu akan kita buat ya, yaitu salah satunya itu nanti ada password. Nah, password ini harus sama dengan password access point yang kita punya atau hotspot yang kita punya. Misal di HP kita ada hotspot, nah hotspot itu kan biasanya ada passwordnya ya, ada passwordnya. Nah, password itu nanti harus sama dengan password hotspot kita. Jadi password security profile di mikrotik nanti harus sama dengan password yang ada di hotspot kita atau access point kita, seperti itu. Seperti itu ya, AP access point, seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti kita akan setting security profile, terus kemudian kita nanti akan setting juga di interface wireless-nya seperti ini ya. Oke. Nah, untuk pertama kita akan setting yang namanya security profile ya. Kita akan setting di sini menggunakan terminal ya, seperti biasa. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita masuk ke interface wireless, add ya security ya, interface wireless security profile, add, tambahkan. Apa yang akan ditambahkan?
Yang pertama adalah names. Kita akan membuat nama security profile kita. Ini bukan nama wireless ya, ini hanya nama security profile kita. Jadi bebas, kalian mau bikin apapun itu bebas. Name misal lab.j. Terus kita tambahkan lagi modenya itu dynamics ya, dynamics key, kita pakai dynamics key. Terus ada authentication-nya itu adalah WPA WPSK. Nah, kita kasih koma untuk menambahkan dua authentication-nya, itu WPA2 PSK seperti ini ya. Nah, kita kemudian tambahkan WPA kita tambahkan ini ya, WPA pre share key-nya. Nah, ini yang wajib sama dengan password dari hotspot kita atau access point kita. Misal di sini access point saya menggunakan SMK bisa 2023. Nah, kemudian kita juga akan bikin dua, satu lagi itu tadi WPA pre-nya, kemudian yang kedua adalah WPA2 pre-nya. Nah, ini kita samakan saja untuk mempermudah ya. SMK bisa 2023. Ingat ya, password ini harus sama dengan password hotspot HP kita ataupun password dari access point kita. Nah, kalau tidak sama biasanya nanti tidak akan koneksi ya. Ketika kita di HCP client nanti dia akan searching atau tidak akan bisa. Nah, ketika kita ping pasti akan nurut to host biasanya seperti itu. Nah, di sini kita sudah membuatnya. Kita tinggal enter. Kita bisa lihat ya, interface wireless security profile create. Nah, di sini sudah terbuat ya. Ini yang by default dan ini yang tadi yang kita sudah buat security profile-nya. Kemudian setelah itu baru kita akan config untuk menggunakan atau merubah mode wireless kita, WLAN kita nanti menjadi mode station. Nah, jangan lupa kita aktifkan dulu WLAN-nya atau wireless-nya ya, seperti ini. Di sini kan masih non aktif, masih ada tanda simbol X atau disable. Nah, nanti kita akan bisa aktifkan ya, akan kita aktifkan interface enable WLAN 1. Nah, nanti di sini langsung sudah hilang ya tanda X-nya ini atau disable-nya. Nah, setelah kita aktifkan maka kita akan membuat membuat stationnya atau mode station dari WLAN 1 ini atau wirelessnya ini. Seperti biasa, ya, interface wireless WLAN 1 interface wireless. Nah, di sini kita bisa lihat ya,
Yang pertama adalah kita akan men-set ya, set. Nah, kita akan men-set yang pertama adalah mode. Modenya apa? Nah, kita bisa pilih mode di sini. Kita pakai yang station. Ya, station. Terus kemudian habis modenya station, kita set lagi itu adalah band. Bandnya berapa? Kita cari di sini. Kita bisa gunakan 2 GHz B, N, B, E, dan N. Ya. Terus kemudian kita bisa gunakan channel width-nya. Nah, channel width-nya ini kita bisa pakai yang 20 MHz seperti itu. Terus kemudian kita set lagi ya, itu adalah scan. Ya, seperti ini. Scan listnya itu default. Terus kemudian security profile-nya itu adalah tadi yang kita bikin, namanya lab pkg. Terus kemudian kita tambahkan yaitu SSID ya, SSID itu adalah nama dari WiFi kita ya. Nah, dan ini harus sama persis ya namanya ya. Baik, saya cari dulu untuk nama SSD-nya. Baik, di sini nih SMK Fathahillah at lantai 3 ya. SMK Fathahillah at lantai 3, SMK Fathahillah at lantai 3. Nah, ini sama persis ya. Kemudian kita ketikkan numbers. Numbernya ini adalah WLAN 1 ya. Nah, di numbernya adalah WLAN 1. Nah, itu adalah nama dari wirelessnya itu. Ya, nama interface-nya kan kalau di Ether itu kan adanya untuk interface yang menggunakan kabel kan ada Ether 1, Ether 2, Ether 3. Nah, untuk interface wireless itu namanya WLAN 1. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah selesai ya. Kemudian untuk pengecekan itu bisa interface wireless print, coba. Nah, ini ya. Untuk pengecekan itu di sini sudah ada tanda R ya. Pastikan di sini sudah ada tanda R ya, teman-teman. Nah, di sini ada R. R ini artinya dia sudah running atau sudah berjalan. Jika dia tidak ada tanda R, itu kemungkinan besar nanti ketika DHCP klien itu akan error. Nah, jika sudah seperti itu,
Jika error, maka kalian harus cek lagi security providernya, SSID-nya, dan lain sebagainya. Oke, di sini sudah ya. Di sini kita sudah running. Nah, untuk selanjutnya itu konfigurasinya sama seperti kita menggunakan jaringan kabel. Nah, setelah ini sudah running, maka kita akan membuat DHCP client seperti biasa ya, IP DHCP client add interface-nya. Nah, untuk interface ini biasanya kan kita menggunakan Ether 1 karena kita menggunakan kabel dan kabel itu terhubung ke Ether 1 untuk interface-nya. Karena kali ini kita menggunakan jaringan tanpa kabel, maka untuk interface-nya ini kita gunakan WLAN 1. Nah, kemudian tinggal disable no saja, enter. Nah, kita bisa periksa IP DHCP client print. Nah, di sini sudah bound dan sudah mendapatkan IP address. Kita bisa tes dengan ping 88 atau ping Google juga boleh. Nah, seperti ini. Artinya router kita sudah mendapatkan internet. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan membuat NAT seperti biasa ya. Kita akan melakukan NAT atau membuat NAT agar komputer kita nanti itu terhubung dengan router atau agar komputer kita nanti itu mendapatkan internet. Seperti biasa ya, IP firewall NAT add. Nah, untuk chainnya adalah src NAT. Nah, untuk out interface-nya biasanya kita menggunakan Ether 1 karena kabel, kita menggunakan kabel dan kabel kita terhubung ke Ether 1, maka kita menggunakan Ether 1. Karena kali ini kita tidak menggunakan Ether 1 dan kita tidak menggunakan kabel, maka interface-nya adalah menuju ke WLAN 1. Dan untuk action-nya itu sama, tetap masquerade. Kita enter dan kita bisa cek lagi ya untuk hasilnya IP firewall NAT print. Nah, di sini sudah ada NAT-nya. Terus kemudian langsung saja kita buat untuk DHCP servernya agar komputer kita nanti terhubung ke internet secara dinamik. Ya, secara otomatis, tidak perlu setting manual menggunakan IP address-nya. Seperti biasa. Nah, sebelum kita melakukan DHCP server, maka kita akan membuat dulu IP address untuk interface yang terhubung ke klien atau PC kita. Karena di sini saya menghubungkannya menggunakan Ether 2, maka nanti saya akan konfigurasi untuk Ether 2 ya, untuk ini ya. Nah, Ether 2 yang menuju ke PC, maka nanti kita akan kasih di sini IP address-nya. Misal nanti kita akan kasih IP address-nya yaitu 92.168.100.1 untuk sesnya 24. Seperti ini. Nah, kita akan config di sini seperti biasa, IP address add address ya, 92.168.100.1/24. Untuk interface-nya yaitu Ether 2. Ether. Nah, IP address print, maka akan ada dua IP address. Yang pertama IP untuk DHCP client, kemudian yang kedua adalah IP untuk
kliennya itu sendiri yang akan terhubung ke PC. Nah, setelah ini kita akan tambahkan untuk DHCP servernya IP DHCP server ya, setup, enter, tinggal kita pilih interface yang menuju ke klien teman-teman ya, bukan interface yang ada internet ya, atau yang kita tadi bikin internet, misalnya WLAN 1 atau Ether 1 yang tersambung ke internet, bukan ya, tapi adalah interface yang terhubung ke klien. Misal di sini untuk saya yang terhubung ke klien adalah Ether 2, maka di sini saya tuliskan Ether 2, enter, tinggal di enter saja sampai selesai seperti ini. Nah, di sini kita sudah selesai memberikan IP address ke klien kita, dan kita juga sudah selesai mengkonfigurasi jaringan kita itu menggunakan jaringan nirkabel atau dengan modusnya itu mode station seperti itu. Nah, untuk pengecekannya nanti saya akan coba cek di sini ya, karena di sini saya menggunakan 2 Ethernet untuk PC saya, maka saya akan disable 1. Nah, dia terhubung ke network 5, yaitu network 5 adalah network yang tadi kita konfigurasi yang kita terhubung ke PC ya. PC ini terhubung ke situ. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan cek Windows R seperti biasa, cmd. Kita langsung bisa ping ke Google. Nah, ini artinya PC kita sudah terhubung ke internet. Dan untuk mengatasi masalah, biasanya ketika kita sudah setting ternyata di sini masih belum connect nih, atau gambarnya bola dunia, maka untuk mengatasinya itu bisa, yang kalian lakukan adalah melakukan disable ya, kemudian kalian enable ya, disable, kemudian klik kanan disable, terus kemudian klik kanan lagi enable, seperti itu ya. Nah seperti ini ya, ini enable ya, bisa kalian lakukan klik kanan disable, terus klik kanan lagi enable ke interface kalian yang terkoneksi ke router, seperti itu ya. Nah, kalau di sini sudah kita disable dan enable tapi masih juga terkendala, bisa kalian pastikan untuk konfigurasi firewallnya ya, untuk konfigurasi firewall protectionnya seperti ini. Nah, real time-nya itu bisa kalian coba untuk matikan, termasuk itu firewall untuk di sini domain networknya, private networknya, dan public networknya, ini bisa kalian mengaktifkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk pelajaran kita kali ini mengenai konfigurasi dasar menggunakan jaringan wireless yang disediakan Mikrotik dengan mode station, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.